Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga siang ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Ilmu akan membuat orang menjadi mulia, karena diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, malaikat aja nggak kuat ngelawan Adam ketika mereka bertekuk lutut karena Allah mengajarkan ilmu kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ilmu juga menjadikan Ifrit dari bangsa jin bertekuk lutut ketika dia janji kepada Sulaiman akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan singgasana dari Ratu Balqis sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Kalah dengan seorang yang punya ilmu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau mengedipkan mata. Artinya, dengan ilmu seseorang pasti akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi ada orang yang hanya dimuliakan cuma di dunia, ada orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Siapapun orang pandai dia dimuliakan. Yang akan berkelanjutan kemuliaan itu sampai di akhirat adalah apabila ilmu didampingi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling gampang, dulu waktu di pesantren saya suka diceritain sama guru-guru. Begitu fadilahnya ilmu. Ada seorang nelayan yang dia kerjaannya nyari ikan. Pada saat ngaji dia ngantuk. Gurunya sedang dengerin kalau lagi ada ombak. Gurunya lagi ngajarin kalau ada ombak tinggi, kamu sedang mencari ikan, baca ya Hayyu ya Qayyum, itu ombak akan reda. Ini kan yang terjadi dengan tim orang-orang hebat Indonesia di Basarnas yang alhamdulillah mereka telah berperan banyak. Tetapi ini diceritakan, disuruh baca ya Hayyu ya Qayyum, berhubung lagi tidur, dia ngedengarnya ya kayuku ya kayumu. Begitu dia berlayar ketemu ombak tinggi, dia baca dengan keyakinan ya kayuku ya kayumu, itu ombak turun, berhenti. Bacanya salah, tapi dia punya keyakinan, Allah tetap berikan apresiasi. Karena itu ilmu ada yang dipelajari sebagai usaha dari manusia, ada juga ilmu yang memang Allah berikan langsung kepada manusia karena Allah ingin memuliakannya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hikmah yang dimaksud di sini adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia untuk memahami setiap kata di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Belakangan hikmah mendapatkan penyempitan makna. Disangka hikmah itu ilmu uka-uka, ilmu yang bisa mengetahui sesuatu. Orang yang pandai disebut orang ahli hikmah. No, hikmah itu adalah orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah. Dia mampu mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jamaah saudaraku pemirsa TV One, peristiwa yang terjadi di negara kita menunjukkan bahwa tanpa ilmu rasanya kesulitan untuk mengangkat itu korban yang ada di dasar lautan. Disinilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Semuanya sesungguhnya sudah ditundukkan oleh Allah. Bagaimana kemudian sehebat apapun itu teknologi, sehebat apapun hitung-hitungan manusia, mereka tidak bisa untuk mengalahkan kekuatan alam, kecuali alam itu ditundukkan lagi oleh Allah. Manusia tidak boleh sombong dengan keilmuan yang dia miliki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas ada orang yang pintar, ada yang lebih pintar lagi. Dan Allah yang maha pandai, Allah yang mengajarkan semuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ilmu itu manfaat bukan hanya di dunia tetapi juga buat akhirat kita.
Ini kayak ibu yang di sini sekarang ini kan karena pengen mendapatkan ilmu dan karena sudah berilmu. Tahu bahwa duduk di sini mendatangkan keriduan Allah. Kalau Allah sudah ridha, ilmu yang kita dapatkan akan membimbing kita kepada kebahagiaan. Lihat orang-orang yang di Yahudi di sana. Wah, nuklir mereka bisa bikin. Pesawat apapun mereka bisa bikin. Tujuannya buat menghancurkan manusia, buat ngebunuh. Sampai sekarang nggak kelar-kelar tuh manusia tuh. Punya ilmu, dia tidak mendasarkan dirinya dalam ketaatan, maka yang terjadi adalah mereka akan merugikan orang banyak. Maka ilmu yang sedang kita kaji pada siang ini adalah bagaimana teknologi yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kemudian menjadikan sebuah pedoman buat manusia bisa untuk menundukkan alam semesta. Allah pikirin langsung tuh buat kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sampai akhir ayat. Bagaimana sengaja Allah perlihatkan kapal yang melewati dari lautan. Bagaimana Allah ceritakan awan yang kalau kita baca berita dari sebab jatuhnya pesawat Air Asia ini dari lantaran menembus awan yang dalamnya ada petirnya. Bisa ya Allah ceritakan itu semua dalam Al-Quran supaya kita berpikir. Dan ini menjadi sebuah pelajaran mahal bagi orang-orang yang disebut ulul albab. Dia selalu menjadi orang yang ingat kepada Allah. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Sebenarnya Allah telah memberikan keutamaan kepada manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alam memang disediakan buat manusia kok. Lihat aja malaikat yang begitu mulianya nyerah sama Nabi Adam. Kalau Allah sudah memberikan. Ifrit yang rajanya pinter dari bangsa jin tunduk sama saudara sepupunya, anak dari saudara sepupu Nabi Sulaiman, keponakannya Nabi Sulaiman. Ini kan mencontohkan kepada kita bahwa benda seberat apapun bila dengan izin Allah sekejap mata. Kalau ingin memindahkan satu benda ke tempat yang lain dari satu tempat, bagi Allah mudah, dan itu dilakukan oleh manusia. Saya bisa ngebayangin kalau kemudian Allah bercerita, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, kami angkat gunung di atasmu. Maksudnya adalah bagaimana alam itu semua dalam kendali Allah. Dan boleh jadi waktunya tiba Allah berikan kemampuan itu kepada manusia. Selagi bukan urusan memikirkan zat Allah, maka untuk alam semesta manusia berhak untuk memikirkannya. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, ilmu akan membuat manusia mulia. Justru dengan ilmu, maka membedakan antara ciptaan yang satu dengan manusia. Ilmu tidak dimiliki oleh malaikat dan jin dan makhluk-makhluk lainnya. Sebuah pertanyaan besar bagi kita. Pertanyaan bagi diri kita, lantas selama ini kita mencari ilmu untuk mendapatkan kemuliaan siapa? Apakah kemuliaan manusia atau justru kemuliaan Allah? Bagaimanakah ketika kita mencari ilmu dengan menghadirkan Allah? Insya Allah itu yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Walimor, tentu sarung kita. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.